Biku Sangga Dewan Sesepuh Soho Sangga Nayaka Sangga Tirawada Indonesia lekasing sedia rasa tindak tumuju wonten ing sasana wiwaha dumateng sagung para tamu dipun suwun jumeneng sawetawis kanthi sikap asta anjali. Hati cara wis kawiwit monggo samya pinaraka ing sasana pilihane Propriyagung wasamapta arasa tumuju sasana miya saking sasana tuhu manjing sasana rinangga binarung swaraning pradangga ingkang ngamunyong rangin ana ganda arum sumerbah ngebaki sajroning sasana wiwaha nulya kawuryanana teja angeng wung mawa praba tuhu punika tejane para priyagung ingkang lekasing sedya rasa tindak lumebet tumuju ing sasana wiwaha kawis tingal kaderekaken putri Domas sekawan cacahipun dasar maksih kenya sulistya ing warni gamben bab olah krida sae bab tata susila ngantos dadya cingaking para ingkang hamirsani wonten sawingkingipun putri Domas wonten manggala sajuga ngasta puja sarana minangka caos pingsungsung dumateng Sang Tiratana Buddha Dhamma saha Sangga dasar maksih muda taruna gamben olah krida sregep makarya saben hari datan lirwa tansah asung puja dumateng Gusti ingkang Maha Kawasa.
Putri Dumas kawis tinggal hamu cangkanginan denira lumaksana membat marga luminggang ing warih melok ing wadana sumunara gilar gilar kadi kencana binabar Prapteng madyaning sasana wiwaha kaget kang apindha resang sita resmi nenggih sekaring pawiwahan dupi ngawuningani para tamu ingkang sampun pepak andher lamun cinandra kadya doyong doyongna pacak sujining bali wisma miwah bali winamun pengunggian kang tinuju marma teman ingkang dat sajroning kalbu sang putri Dumas tansah samekta ing gati sawega ing diri saged kita pirsani bilih para prayagung lekasing sedya rasa pinarak lenggah wonten ing sasana ingkang sampun kasamaktaken kanthi mardikaning penggalih menggah prosesi hanampi rawuhipun para priyadi agung mugi panjenengan sedaya kersa nderek paring puja astawasa pujastuti ngantos pari purnaning pahargyan nuwun 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 dumateng sageng para tamu katuran pinarak lenggah. Kepada seluruh hadirin, kami silakan untuk duduk kembali. Nun para rawuh minangka purwakaning adicara wonten ing titiratri menika wonten ngarsa panjenengan sedaya badhe dipunaturaken beksan gambyong parianom ingkang badhe kaparaga dening Adik Isti, Adik Yusri, Adik Evi Dalasan, Adik Tika. Sumangga sugeng mirsani.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Karuna Santi Hening Karta. Hanggelar welas asih membangun katentreman. Menebar cinta kasih, membangun kedamaian. Ingkang minulya Biku Sangga Dewan Sepuh Saha Sangga Nayaka Sangga Trawada Indonesia. Para pepunden, para pinisbasa, para swingeng tansah mastuti dumateng pepayaning kautamen inggih sampun lebda ing pitutur miwah paning pamawas ingkang pantos pinundi. Para pangemban-pangembating praja satriyan nagari ingkang dinten dalu tansah sinan minangka pandam-pandam ing sagung kawula dasih mliginipun Pembimas Buddha Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah ingkang pantos tampi pakurmatan. Ingkang tuki hormatan Pangarso Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia, Magabudi, Pangarso Wanita Theravada Indonesia Wandaniso, Pangarso Pemuda Theravada Indonesia Patria. Ingkang tuhu kinurmatan para tokoh masyarakat lan tokoh agami, para Romo Ramani Pandita Theravada Indonesia ingkang tuhu sinuba sagunging suka basuki, ingkang tuhu kinurmatan para pangarso pawiyatan Buddhis ing laladan Jawi Tengah, para upacarika, upasaka, upasika, saha sagung para kadang sedama kakung saha putri ingkang sinuba sagunging suka rahayu. Langkung rumiyin kula aturaken Sotihotu Namo Buddhaya. Mugi katentreman saha kabagas warasan tansah kajiwa lan kasarira wonten ngarsa panjenengan sedaya lan mugi-mugi panjenengan sedaya minangka peranganing titah ingkang tansah lingsem tumindak awon lan asrih dumateng akibatipun. Minangka purwakaning kandha inggih karana kula piniji dening ingkang hamengku gati sinaraya minangka pengendali wara ing pawiwahan agung ambal warsa ingkang kaping 12 pengabdian Sangga Theravada Indonesia ing warsa 2016 menika ingkang kanthi ira-irahan Karuna Santi Hening Karta. Datan katalumben, monggo langkung rumiyin sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken manunggu puja saha ngunjukaken raos bekti kita sedaya dumateng Sang Tiratana, Sang Buddha, Dhamma saha Sangha ingkang tansah hanglumeberaken berkah saha sih wilasanipun dumateng panjenengan dalah kula sedaya. Saengga wonten ing titi kalenggahan punika kita sedaya tasih saged kempal manunggal kanthi kalis ing beka sengkala. Salajengipun minangka pambiwara keparenga kula badhe ngaturaken rerencan adicara ingkang tartamtu kewala sampun kaanraken wonten ing pahargyan prasaja ing titiratri menika anut satataning adicara nun inggih angka setunggal Purwaka kanthi beksan gambyong parianom. Acara angka kalih palantunan tembang kebangsaan Indonesia Raya. Adicara angka 3 manungku puja. Adicara angka sekawan palaporan pangarsa panitia. Adicara angka gangsal tanggap sabda dening Sangga Nayaka Sangga Theravada Indonesia. Adicara angka 6 tanggap sabda dening Pembimas Buddha Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Adicara ingkang angka 7 nuwun inggih sabda tama
dening Dewan Sesepuh Sangga Theravada Indonesia. Adicara ingkang angka 8 dawuh pambagya saking para kadang lintas agami. Adicara ingkang angka 9 atur tali asih utawi bebingah dumateng para priagung lan panyengguyung. Saha adicara ingkang pungkasan nggih pamungkas. Para mekaten menggaru ronceng adicara wonten ing titiratri menika mugi panjenengan sedaya kersa paring pujastawa saha pujiastuti ngantos paripurnaning pahargyan. Handungkap adicara angka 2 palantunan tembang kebangsaan Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sagung Perawuh Gaturan Jumeneng. Hadirin dimohon berdiri. Perawuh perlu kawuningan pilih ingkang nembe nderek nembang Indonesia Raya menika wau saking putra-putri kita pawiyatan Kuncup Melati lan perlu kawuningan pilih para siswa-siswi wonten ing pawiyatan Kuncup Melati mboten namung siswa-siswi saking agami Buddha lan perlu kawuningan sepisan malih pilih wonten pawiyatan Kuncup Melati sedayanipun nirbeya utawi bebas biaya. Dumateng sagung para tamu katuran pinarak lenggah. Hadirin disilahkan duduk kembali. Adicara saklajengipun nggih manunggu puja ingkang badhe dipun pandhegani dening ingkang minulya Bante Dhamma Subo Mahatera lekasing sedya kasumanggaaken. Para rawuh ingkang minulya, para anak-anak ingkang rame, monggo mendhe sakwatawis. Hadirin sekalian, kita bangsa Indonesia saat ini semuanya sudah punya, sudah ada. Tapi satu yang berkurang yaitu doa. Untuk itu mari kita berdoa sesuai dengan bahasa keyakinan agama masing-masing. Para rawuh kanthi kinurmatan kula ngaturi jumeneng. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa.
Yanida Bhutani Samagatani Bhumaniwa Yaniwa Antarike Sabiwa Buta Sumana Bawantu Atopi Sakacang Sunantu Basitang Tasmahi Bhutani Sang Meta Sabe Metang Karutak Manusia Pajaya Dewa Carato Caharanti ing baling tasmahine rakata apamata linuhuraken Sang Bagawa ingkang maha suci ingkang sampun gayuh pepadang sampurna makhluk punapa kemawon lir kumelip kutu-kutu walangatoga ingkang mapan wonten segara wonten daratan wonten pucuking redi wonten pucuking wit-witan mugi sedaya sami tansah nampi bebingah kadhe mangkaten mugi tansah paring pangayom saha pangayem dhateng para manungsa ingkang tansah atur pisungsung lan caos pakurmatan tradisi sesaji rinten kelawan dalu mugi migatosaken dhateng menapa ingkang dipun dawuhaken Sang Buddha Sang Bagawa midangetnya bumi langit iku pepindhan bapa ibu ingkang tansah tresnani marang putra putrine ngasi lair batine sarta paring pepeling rumaten jaganen bumi lan saisine pigunakna kanthi setiti ngati-ati lan permati aja merga rasa gedhing lan rasa pungah banjur ngarep-ngarep sapada padaning urip nemu cilaka pesene meneh menawa kowe dadi wong melarat aja wani-wani karo wong sugih menawa kowe dadi wong sugih aja wani-wani karo para mangku praja menawa kowe dadi mangku praja aja ngrusak negara aja ngrusak agama jalaran kuwi kabeh dadi sumbering bebaya pepiling liyane yen wong bodho kalah karo wong pinter yen wong pinter kalah karo wong lecet wong lecet kalah karo wong jahat ning ana sing ora iso dikalahke ya kuwi wong bejo bejo satuhune woh saka laku kebecikan yaiku kebecikan seneng dana weweh kebecikan njaga laku utama mula saka kuwi sapa wae kan seneng laku dana weweh lan tansah njaga laku utama sadengah papan bakal kinayoman dening para jawata makhluk apapun yang berkumpul di sini yang datang dari langit air dari darat dari puncak gunung dari atas pohon maupun yang datang dari ruang angkasa berbahagialah perhatikanlah apa yang disabdakan perlakukanlah umat manusia dengan cinta kasih lindungilah mereka dengan tekun
sebagaimana mereka mempersembahkan sesajian dan memberikan penghormatan kepadamu siang malam. Alam raya ini seperti ayah ibu itu seperti alam raya, memberikan yang terbaik, melindungi anak-anaknya, memancarkan pikiran kasih sayangnya tanpa batas, ke atas, ke bawah, ke samping, dan sekeliling serta berpesan. Pesan-pesannya, jaga baik-baik kekayaan alam, gunakan dengan hati-hati warisan harta bumi, jangan menipu, jangan menghina siapa saja, jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Doa-doanya, semoga hujan turun tepat pada musimnya, semoga dunia maju dengan pesat dan damai, semoga pemerintah berlaku lurus, semoga para pejabat, para birokrat mau bertirakat, semoga para penjahat segera bertobat, semoga para korban segera mendapat pertolongan, semoga Sangga Theravada Indonesia terus mengawal dhamma, membimbing umat manusia. Semoga umat Buddha tetap teguh mengemban piwulang dharma. Semoga semua makhluk berbahagia. Mugi sadaya titah kutu-kutu walang atogo, jim setan priprayangan, ilo-ilo, banaspati, tansah linuber berkah. Bawatu sabba manggalang ragantu sabba dewatang, sabba buddhanu bawena sadasoti bawantute. Bawatu sabba manggalang ragantu sabba dewatang, sabba dhammanu bawena sadasoti bawantute. Bawatu sabba manggalang ragantu sabba dewatang, sabba sanghanu bawena sadasoti bawantute. Sumangga lenggah. Rawuh mekaten kala wau manunggu puja ingkang dipepandhikani dening Bante Damasubo Mahathera. Handungkap adicara angka sekawan. Nuninggi atur palaporan pangarsa panitia. Dumateng ingkang minulya Bante Catamano Thera lekasing sedya kasumangkaaken. Sambutan Ketua Panitia oleh Yang Mulia Bante Catamano Thera. Yang termuliakan para Bante Bhikkhu Sangga, utamanya adalah Sanganayaka Sangga Theravada Indonesia. Yang mulia Bante Sumbat Pawito, yang saya hormati Dewan Sesepuh Sangga Theravada Indonesia, Bante Jyotik Dhammo Mahathera, yang saya hormati Bante Karuno dari Sangga Agung Indonesia,
dan juga suhu dari Wihara Makwira. Yang saya hormati Pembimas Buddha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Bapak Sutarso. Yang saya hormati Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia. Yang saya hormati wanita Theravada Indonesia, Jawa Tengah. Yang saya hormati pemuda Theravada Indonesia, Jawa Tengah. Yang saya hormati sahabat rohani dari Islam, dari Kristen, dari Katolik, dari Hindu maupun dari Konghucu. Yang saya hormati pengurus Sekolah Tinggi Agama Buddha Sailendra. Yang saya hormati pengurus Sekolah Startup Dhamma Selawi. Yang saya hormati pengurus Sekolah Puncak Melati. Yang saya hormati seluruh tamu undangan, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Selamat malam, Sotiotu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami panitia perayaan 40 tahun Sangga Theravada Indonesia mengucapkan selamat datang kepada Yang Mulia para Bante, sahabat rohani, tokoh agama, juga para donatur, simpatisan, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam acara perayaan 40 tahun Sangga Theravada Indonesia yang diadakan di Krakatau, Ballroom petang ini. Semuanya nampak hadir, diberikan kesehatan dan juga penuh dengan kebahagiaan. Acara perayaan 40 tahun Sangga Theravada Indonesia di Semarang, Jawa Tengah dengan tujuan untuk melakukan puja atau penghormatan sebagai rasa bakti kepada para pendiri Sangga Theravada Indonesia, dan juga sekaligus mengingatkan kembali akan perjuangan dari para pendahulu dalam memelihara ajaran Guru Agung atau Buddha Sasana di tengah-tengah kehidupan kita semua. Selain daripada itu, untuk menumbuhkan sada atau keyakinan upasaka-upasika kepada para biku sebagai penjaga atau pelestari Dhamma. Acara perayaan 40 tahun Sangga Theravada Indonesia untuk di Jawa Tengah kita adakan pada hari Minggu. Pertama kita adakan tadi pagi pukul 9, kami adakan puja bakti di Wihara Tanah Putih, Semarang, yang dihadiri para biku sangga dan umat Buddha Jawa Tengah dan DIY untuk mendoakan kedamaian dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian puncak acara pukul 18, 40 tahun Sangga Theravada Indonesia kita adakan bersama-sama seperti pada malam ini. Dan satu kebahagiaan bagi umat Buddha pada saat ini sesungguhnya, kita tidak hanya sekedar merayakan 40 tahun Sangga Theravada Indonesia, tetapi juga umat Buddha pada kesempatan ini juga bisa memberikan puja atau penghormatan kepada para biku yang pada saat ini telah mencapai 20 wasa, yaitu Yang Mulia Bante Cittakuto Mahathera,
Kedua, Yang Mulia Bante Adi Kusalo Matera. Juga selain para biku yang mencapai 20 wasa, ada pula para Bante anggota Sangga Teradat Indonesia yang pada saat ini genap mencapai 10 wasa, yaitu Bante Jaya Damo Tera, Bante Gunaksilo Tera, Bante Indah Guno Tera, Bante Indah Ratano Tera. Sudah tentu kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari para Bante, juga tokoh lintas agama, juga Sangga Agung Indonesia, Sangga Mayana, Majelis Agama Buddha, Wanita Teradat Indonesia, Pemuda Teradat Indonesia, serta para donatur dan simpatisan yang telah mendukung acara ini hingga bisa berjalan dengan baik. Demikian yang bisa kami sampaikan atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya yang hadir pada kesempatan ini. Kami mengucapkan terima kasih. Sebagai yang terakhir, kupat duduhe santen, mbok menawi lepat nyuwun pangapunten. Nuwun. Sadèrèngipun handungkap adicara salajengipun wonten ngarsa panjenengan sedaya badhe dipun aturaken operet Anak Gembala dan Srigala saking putra-putri kita TK Star of Dhamma Slawi. Sugeng mirsani. Persembahan operet Anak Gembala dan Srigala oleh adik-adik dari TK Star of Dhamma Slawi. Anak Gembala dan Srigala. Kisah ini bercerita tentang kerukunan dan kejujuran dalam hidup bermasyarakat. Kisah ini diambil dari dongeng anak yang berjudul Gembala dan Biri-Biri. Malam ini dipentaskan kembali oleh anak-anak kelompok bermain dan Taman Kanak-kanak Star of Dhamma Slawi Kabupaten Tegal. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu kala, ada seorang pengembala domba bernama Ken. Dia sangat rajin ketika mengembala domba-dombanya setiap hari. Hai. Aku adalah anak gembala, selalu riang serta gembira. Karena aku senang bekerja, tak pernah malas ataupun lelah. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ah, capeknya.
lagi menjaga domba-dombanya setiap hari. Namun lama kelamaan dia mulai pusing dengan kerjanya. Dan pada suatu hari, aku punya ide yang sangat bagus. Akhirnya pengembala pun menjerit. Tolong, tolong, ada serigala di sini. Tolong, tolong, selamatkan domba-domba. Serigala, serigala, mana serigala? Hahaha. Kenapa kamu ketawa? Domba-domba ada, serigala tak ada. Hah? Tak ada? Janganlah marah, saya cuma bercanda saja. Penggembala itu tidak merasa bersalah dengan perbuatannya. Senangnya hatiku coba sekali lagi. Tolong! Jangan! Tolong! Jangan! Tolong! Jangan! Tolong! Ada serigala di sini. Selamatkan domba-domba. Serigala, mana? Kamu bohong lagi. Saya cuma bercanda. Hai Pak Gembala, kalau kamu panggil, kamu tidak percaya lagi. Iya betul. Kamu tukang bohong. Kalian tertipu. Oke, saya tidak akan mengulanginya lagi. Penduduk kembali bekerja dengan kesal. Kulo serigala yang lapar. Aku mau makan domba-domba. Nyam, 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 nyam. Tolong, ada serigala di sini. Tolong. Habis domba-domba saya. Serigala, mana? Pasti Pak Gembala bohong lagi. Biarkan saja, ayo kerja lagi. Ayo! Tolong, ada serigala. Tolong, ada serigala. Ku kenyang memakanmu. Tolong, jangan makan saya. Domba Pak Gembala habis dimakan serigala yang kelaparan. Pengembala sedih dan menangis. Ada apa denganmu, Pak Gembala? Domba saya habis dimakan serigala. Kenapa kalian tidak datang menolong saya? Kami kan sudah bilang, jangan bohong. Maafkan saya menyesal. Saya
Saya tidak akan mengulanginya lagi. Teman-teman, jangan sekali-sekali berbohong. Nanti orang-orang tidak percaya kita lagi. Rawuh ingkang sinuba saking Sukabasuki adicara salajengipun menika adicara angka gangsal tanggap sabda dening Sangga Nayaka Sangga Theravada Indonesia. Karena ngaten dumateng ingkang minulya Bante Subapanyo Mahatera lekasing sedya kasumanggaaken. Sambutan dari Sangga Nayaka Sangga Theravada Indonesia kepada Yang Mulia Bante Subapanyo Mahatera disilakan. Biku Sangga yang termuliakan, Yang Mulia Prajokun Sombat Pawito, Yang Mulia Bante Jotidamo Mahatera, Ketua Dewan Sesepuh Sangga Theravada Indonesia, Yang Mulia Bante Dhamasubo Mahatera, beliau pernah sebagai Sangga Nayaka dan juga pernah sebagai Ketua Dewan Sesepuh. Yang Mulia Bante Dhammawicayo Mahatera, beliau juga pernah sebagai Wakil Ketua Dewan Sesepuh. Yang Mulia Bante Karuno dari Sangga Agung Indonesia, Suhu dari Mahayana, Bapak Pembimas Buddha Provinsi Jawa Tengah, Bapak Sutarso, Romo Taramanadi Chandra, Ketua Umum Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia, Magabudi. Para tokoh dari lintas agama yang hadir pada malam hari ini, terima kasih banyak atas kehadiran para bapak dan ibu sekalian.
para bante, para atasilani, samanera, Bapak dan Ibu, tamu undangan yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu, yang budiman, yang berbahagia. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Salam Dhamma, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Soti Hotu. Pada malam hari ini menjadi malam yang istimewa, terutama sekali segenap umat Buddha di Jawa Tengah, yang tentunya yang hadir pada malam hari ini dari berbagai daerah, perwakilan, dan terutama sekali dari Kota Semarang. Peringatan 40 tahun Sangga Theravada Indonesia memang istimewa. Sekalipun baru saja tadi kita menyaksikan operet dari anak-anak sekolah TK Star of Dhamma, itu sudah istimewa. Tadi MC mengatakan lucu dan ceria, membuat kita terhibur, membuat kita berbahagia. Saya ingin aplaus untuk semuanya. Biasanya di satu acara-acara besar yang menghibur itu orang-orang tua. Tetapi kali ini pada acara yang istimewa ini yang menghibur anak-anak. Ini jarang terjadi. Seminggu yang lalu masih terasa dalam ingatan kita semua, khususnya di daerah Jakarta dan sekitarnya, telah diselenggarakan peringatan 40 tahun Sangga Theravada Indonesia di sebuah gedung, di hall yang sangat besar sekali, di AIS BSD Serpong. 2 hall, 2 kali lapangan bola, hall 9 dan hall 10, yang menurut Metro TV itu disebutkan 10.000, tetapi kapasitas itu 8.000 lebih, 8.000 orang kurang lebih hadir. Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Lukman Hakim Saifuddin hadir, dan beliau juga terlihat sangat bersukacita. Bahkan beliau mengatakan pada kami, ini acara terbesar, termegah yang pernah saya datangi untuk umat Buddha. Dan beliau memberikan pesan kepada umat Buddha, dan perlu saya sampaikan di sini. Pesan beliau adalah umat Buddha sudah semestinya melakukan kebajikan. Karena buah kebaikan adalah kebahagiaan. Itulah pesan singkat yang kurang lebih beliau tekankan kepada kita semua, yang barangkali saudara-saudara umat Buddha dari Jawa Tengah tidak bisa mengikuti acara yang istimewa di Jakarta. Tetapi pada malam hari ini tidak kalah istimewanya. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang berbahagia,
saya ingin menyampaikan apresiasi di awal sambutan saya. Apresiasi yang pertama kepada panitia peringatan atau perayaan 40 tahun Sangga Drawada Indonesia, khususnya untuk Jawa Tengah, yang dikemandui sendiri oleh Bante Catamano Tera. Tentunya dibantu dengan panitia yang lain-lainnya. Karena tentu acara ini bisa terselenggara dengan baik, istimewa seperti ini, atas kerja keras, kerja cerdas dan kompak segenap panitia peringatan 40 tahun Sangga Theravada Indonesia. Di samping itu tentunya atas support, dukungan dari segenap umat Buddha yang ada di Jawa Tengah ini. Karena tanpa dukungan, tanpa sokongan, para biku tidak akan bisa berbuat apa-apa. Itulah jalinan yang baik antara sangga, para biku sangga dengan umat, saling menyokong dan saling mendukung dalam hal apapun, termasuk dalam kegiatan ini. Bapak dan Ibu saudara sekalian yang berbahagia, saya juga perlu sampaikan terima kasih pada Bapak Pembimas yang telah hadir. Semula Bapak Pangdam menurut panitia akan hadir, tapi beliau ada kegiatan yang mendadak sehingga tidak bisa hadir. Bapak dan Ibu saudara sekalian, sesungguhnya acara 40 tahun Sangga Theravada Indonesia di Semarang ini merupakan rentetan dari acara yang tadi telah saya singgung di Jakarta. Karena peringatan 40 tahun Sangga Theravada Indonesia tidak hanya dilaksanakan terpusat di Jakarta, di Banten tepatnya, namun juga dilaksanakan di berbagai daerah, kota, mewakili pulau-pulau besar. Setelah di Jakarta seminggu yang lalu, maka yang kedua di Semarang. Kenapa Semarang menjadi tempat yang dipilih yang kedua? Tentu kita semua bisa menjawab pertanyaan itu, apalagi yang tadi pagi telah mengikuti puja bakti di Wihara Tanah Putih, yang juga tidak kalah banyaknya yang hadir. Dhammasala hingga halaman Dhammasala sampai terpenuhi warga umat Buddha. Karena Semarang dan Wihara Tanah Putih adalah tempat yang amat bersejarah bagi Sangga Theravada Indonesia. Tadi pagi Bante Sombat Pawito Tera telah menceritakan kepada kita semua. Mengapa? Karena beliau adalah saksi sejarah. Ketika Sangga Theravada Indonesia terbentuk pada tanggal 23 Oktober 1976, 40 tahun yang lalu, beliau salah satu saksi sejarah, dan beliau
kemarin pagi mengajak saya berkeliling di Wihara Tanah Putih, wihara bagian belakang yang lama. Beliau mengatakan di sini, Biku Suwapanyo, terbentuknya Sangga yang kemudian dikenal Sangga Theravada Indonesia. Saya sangat terharu karena Bante Sombat menunjukkan dan juga menceritakan bagaimana Sangga yang sekarang sudah dikenal bukan hanya secara nasional tetapi internasional, berdiri, terbentuk ada di Wihara Tanah Putih. Karena itulah sesungguhnya umat Buddha di Jawa Tengah dan di Semarang ini, kalau dikatakan paling dekat dengan Sangga Theravada Indonesia, mestinya umat Buddha Jawa Tengah, Semarang inilah yang harus selalu merasa dekat dan bersama Sangga Theravada Indonesia. Karena itu dipilih yang kedua setelah acara nasional 40 tahun Sangga Theravada Indonesia, maka kami memilih di Semarang. Kemudian untuk minggu berikutnya tanggal 3 Desember, ambil malam minggunya, bukan minggu malam, adalah di Balikpapan. Saudara tahu Balikpapan? Di baliknya papan. Papan di balik. Kenapa di Balikpapan? Itu bukan karena saya domisili selama ini di sana di Balikpapan. Tetapi dari berbagai kota dan mewakili provinsi Balikpapan yang paling strategis. Yang sesungguhnya bukan di Balikpapan, tapi di Kalimantan Timur, tapi akhirnya dipilih di Balikpapan. Itu akan dilakukan peringatan atau perayaan yang sama seperti malam hari ini, khusus untuk umat Buddha di Kalimantan atau Pulau Kalimantan. Kemudian seminggu kemudian, tanggal 3, lalu kemudian tanggal 11. Tanggal 11 akan diselenggarakan di kota Makassar, Ujung Pandang. Kalau di Balikpapan untuk provinsi di Kalimantan, maka untuk tanggal 11 itu di Makassar untuk umat Buddha di Provinsi Sulawesi dan Irian Jaya. Akan lebih dekat ke sana. Tanggal 11 dan juga dengan amat antusias beberapa daerah sudah mempersiapkan acara hal yang sama seperti ini. Kemudian tanggal 17 Desember akan dilakukan hal yang sama, yaitu peringatan 40 tahun Sangga Theravada Indonesia, dan saya memilih di Medan. Kenapa di Medan? Karena Medan antusiasme umat, dan Medan juga salah satu kota besar, sehingga nanti provinsi-provinsi di Sumatera mereka akan bersama-sama merayakan, memperingati di sebuah gedung, di sebuah hotel juga yang megah untuk peringatan 40 tahun Sangga Theravada Indonesia. Kemudian yang terakhir tanggal 25 Desember akan dilaksanakan di Denpasar, Bali. Sudah habis minggunya. Karena itu saya menentukan 6 tempat untuk peringatan 40 tahun Sangga Theravada Indonesia. Karena kalau sudah lewat bulan Desember, maka sudah tahun 2017
bukan 40 tahun lagi. Karena yang istimewa itu 40 tahun ini, maka kita semaksimal kita peringati, kita rayakan, dan semuanya di berbagai pulau-pulau besar supaya bisa merasakan kehangatan, kebahagiaan, dan kedamaian. Kita bisa berkumpul bersama dan berbahagia. Bapak dan Ibu saudara sekalian yang berbahagia, untuk selanjutnya tentu sudah melihat bahwa tema kita sama, yang ada di Jakarta dan di sini sama, karena kita memang buat supaya seluruh Indonesia di berbagai wilayah bisa merasakan suasana yang sama, rasa yang sama, sukacita yang sama, kebahagiaan yang sama, memperingati 40 tahun Sangga Terawadah Indonesia ini. Karena Santi Haningkarta yang kemudian diterjemahkan sebagai menebar kasih dan membangun kedamaian, itu adalah harapan kita. Karena kita semua tentunya dalam hidup dimanapun kita berada, kita ingin berbuat baik. Karena kasih itu indah, dengan kasih maka akan terwujud satu interaksi yang baik. Seperti halnya seorang ibu yang mengasihi putranya, itu digambarkan dalam metasuta demikian. Karena perhatian dari orang tua, dari ibunya kepada anaknya, karena kasih itulah kemudian anak menjadi tentram, menjadi bahagia. Dekapan seorang ibu kepada anaknya, kehangatan itulah, kasih itulah yang membuat anak itu menjadi tentram, yang semula nangis, yang semula rewel, dekapan dan kasih seorang ibu akan menjadi damai dan bahagia. Mudah-mudahan demikian, kedekatan antara Sangga dengan umat Buddha, dimanapun berada, maka ada kehangatan dan ada kedamaian, ada kebahagiaan. Dan Sangga sudah 40 tahun menebar kasih. Kalau Sangga tidak menebar kasih selama 40 tahun, saya pikir kami tidak bisa membuat peringatan sebaik ini, baik di Jakarta maupun di Jawa Tengah ini, dan nanti di tempat-tempat yang lain. Karena Sangga telah berbuat sesuatu kepada masyarakat, kepada umat Buddha, menebar kasih. Dengan kalimat yang sederhana, menebar kasih. Maka inilah respon antusiasme umat yang tidak terbendung. Sama seperti yang di Jakarta kemarin, yang semula hanya satu hall, tapi karena antusiasme umat, karena begitu umat yang ingin mengikuti perayaan, akhirnya kami nambah hall satu, jadi 2 hall itu. Sama seperti yang di sini juga, saya mendengar Bante Cata terus mengharapkan, meminta undangan karena ingin mengikuti acara ini yang tentunya ya dapat memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi kita semua. Kalau umat Buddha dan Sangga itu ada kedekatan dan ada kehangatan, menjadi tentram. Demikian juga kita hidup bermasyarakat, kita akan menjadi tentram dan bahagia, dan kita berada dimanapun. Meskipun kita berbeda, seperti sesanti, ya, sekalipun kita berbeda, tetapi kita punya hak yang sama untuk bisa hidup bahagia, untuk damai, dan kita tidak ingin kehidupan kita ini menjadi terusik dan menderita. Karena itulah Bapak dan Ibu saudara sekalian, kita memang ya terus harus mengembangkan kasih kepada siapapun, karena kasih itu indah, kasih itu membuat kehidupan kita itu menjadi damai dan sejahtera. Dan kita apalagi menghadapi saat-saat seperti sekarang ini, saya berharap pada segenap umat Buddha teruslah berbuat baik, ya, dan selalu waspada, selalu eling, karena
memang kehidupan ini selalu berubah. Kemudian saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini bahwa Sangga hingga saat ini memang jumlah anggotanya kalau terhitung tidaklah terlalu banyak, ya. Tetapi kalau kita melihat ke belakang tahun sebelum tahun 2000, seingat-ingat saya Sangga kurang lebih 30-an, dan sekarang kita sudah di tahun 2016, Sangga sekarang anggotanya 84. Samanera kurang lebih 80. Dan Atasilani, wanita-wanita yang berlatih sebagai seorang upasika Atasilani ini, ya kurang lebih 60. Memang Atasilani bukan anggota Sangga, tapi Atasilani hidup sebagai biharawati dan membantu pembinaan Sangga. Kami telah membina umat Buddha di banyak provinsi, dari pedalaman seperti Yamatitam di Ambon, kemudian di Irian Jaya, di Sulawesi sampai pedalaman Mamuju dan lain-lain, di Kalimantan Timur sampai Malino, sampai di penghujung Nunukan. Kita hampir sekarang setiap kabupaten itu sudah ada wihara. Dan kami telah membina sebanyak 28 provinsi seluruh Indonesia dari 34 provinsi. Ini tentu juga karena dibantu dari Majelis Agama Buddha Theravada, para pandita. Di sini Ketua Umum Romo Dharmadit Chandra ada, dan juga dibantu Wandani, ya Wandani yang ngurusi ibu-ibu, Patria yang ngurusi pemuda-pemuda. Nah, karena itulah sehingga pembinaan kita dapat kemudahan atau lebih lancar. Kalau hanya mengandalkan anggota Sangga yang ada, memang sebenarnya kapasitas itu belum memadai. Nah, tentu keberhasilan Sangga Theravada Indonesia yang sekarang ini tidak terlepas dari jasa-jasa para pendahulu, para senior, ya, baik yang masih hidup dan sudah meninggal, beberapa biku sudah meninggal, ya cukup banyak, baik para pendiri maupun juga yang biku-biku, ya Tera, Matera, karena usianya sudah tua, karena memang menjadi biku sudah tua, lalu mereka itu kemudian pergi lebih dulu, ya. Dan juga ada yang kembali ke kehidupan awam. Nah, tentunya semua itu berkat suka sanggasa samagi, karena persatuan, karena kesatuan, kekompakan para biku sangga, sehingga sangga bisa maju. Ya, dari senior ke junior, junior ke senior, mereka saling hormat, menghormati, harga menghargai, dan saling mencintai, berkumpul bersama di depan maupun di belakang, saling menebar kasih. Nah, inilah sudah diawali dari Sangga, kemudian Sangga juga menebar kasih kepada umat Buddha, sehingga inilah yang membuat kenapa Sangga menjadi kuat, Sangga mampu untuk membina sekian banyak wihara-wihara. Mungkin kalau disebutkan, kalau yang sudah terdata, kurang lebih wihara-wihara yang dibina oleh Sangga Theravada Indonesia ada 462, enggak salah, seluruh Indonesia. Dan yang paling banyak ternyata Jawa Tengah. Jawa Tengah paling banyak wihara-wihara yang dibina, karena sampai memang di puncak-puncak gunung dan desa-desa ini. Ya, tentunya para senior dari para biku sangga, ya, apalagi yang telah meninggal, kami tidak akan pernah lupa juga, dan kami selalu dalam kesempatan memancarkan kasih, melimpahkan jasa-jasa kebajikan kepada para mendiang biku sangga, tentunya guru-guru kami, senior-senior kami yang telah meninggal, kami selalu melimpahkan jasa kebajikan kepada mereka semua. Bapak dan Ibu Saudara sekalian, sebagai hal yang terakhir yang ingin saya sampaikan,
tentu saja kemajuan dan keberhasilan Sangga ini atas dukungan umat Buddha. Umat Buddha siapa? Umat Buddha adalah seluruhnya. Apakah para biku, samnera tadi, ya para pandita, dan juga adalah perumah tangga dan para sponsor yang selalu bersama Sangga Theravada Indonesia. Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak kepada umat Buddha semuanya, mari kita berjalan bersama dan kita selalu berusaha untuk membangun kehangatan, kita saling mendorong, ya, saling membantu, karena Sangga tanpa dibantu oleh umat Buddha, siapapun juga, saya tidak melihat yang kecil, yang sedang, yang besar, semuanya adalah sama, memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan perbuatan baik, untuk bersama-sama ya mensupport, mendukung kehidupan para biku sangga dalam upaya pebabaran Dhamma di Indonesia, tanah air tercinta, agar supaya semakin banyak orang yang mengenal Dhamma, bahkan semakin banyak orang yang berpikir tentang kebajikan, tentang kebijaksanaan, tentang pengembangan kesadaran, sehingga kehidupan ini akan menjadi tentram, akan menjadi damai. Kalau semakin banyak yang mengenal Dhamma, maka dunia ini akan menjadi damai, akan menjadi sejahtera. Karuna Santi memayu hayuning buwana. Dengan menebar kasih, memayu hayuning buwana, berusaha memelihara, berusaha menjaga bersama-sama dunia. Dengan kebajikan tentunya, dengan kasih, maka dunia ini akan selamat, dunia ini akan terjaga, dunia ini akan damai, dan kita semua akan bahagia. Akhirnya saya sampaikan terima kasih atas perhatian dan segala dukungannya kepada Sangga Theravada Indonesia terhadap acara pada malam hari ini, sehingga berlangsung dengan lancar dan sukses, dan mudah-mudahan memberikan dorongan semangat kepada kita semua, dan kita memperoleh manfaat kebajikan yang sebesar-besarnya. Akhirnya, ya, selamat dirgahayu Sangga Theravada Indonesia yang ke-40. Semoga selalu jaya untuk selamanya dan terus mengabdi pada Dhamma, membangun masyarakat yang damai dan sejahtera. Terima kasih atas perhatiannya. Sabe sata bawantu sugitata, semoga semua makhluk berbahagia. Para lenggah ingkang tuhu kinurmatan mengaten kala wau tanggap sabdo dening penyanipun ingkang minulya Bante Subapanyu Mahatera Sangganayaka Sangga Theravada Indonesia. Perawuh ing warsa kalih 16 menika warga Buddhis hanetepi sekawan dasa warsa Sangga Theravada Indonesia anggenipun hambabar Dhamma minangka hanggayuh raharjaning gesang. Kangge pepemut dumateng kita, sumangga kita pirsani pergelaran video profil Sangga Theravada Indonesia. Hadirin, tahun 2016 ini umat Buddha menandai 40 tahun Sangga Theravada Indonesia dalam mengawal Dhamma, membimbing umat manusia. Untuk mengingatkan kita semua, mari kita saksikan video profil Sangga Theravada Indonesia.
Guru Agung Buddha Gotama bersabda, "Datanglah biku, Dhamma telah dibebarkan. Jalani kehidupan suci untuk mengakhiri penderitaan dengan sempurna." Di Binares, India, di Taman Rusa Isipatana, saat purnama Asada 588 tahun sebelum Masehi, Sang Buddha membabarkan Dhamma dan menahbiskan 5 biku pertama. Ini peristiwa suci terbentuknya Tiratana atau 3 permata mulia, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dhamma kemudian menyebar ke Indonesia dan putra-putra bangsa tertarik menjalani kehidupan suci sebagai samana. Setelah ditahbiskan di Bangkok, Bante Agabalo, Bante Sudamo, Bante Kemio, Bante Nyanawuto bersama Bante Kemasarano mendeklarasikan berdirinya Sangha Theravada Indonesia pada tanggal 23 Oktober 1976 di Wihara Mahadhammaloka dan disaksikan oleh tokoh Buddhis saat itu, Bapak Dr. Andes Suryaputa KS Suratin, Bapak Dr. Andes S. Mukhtar Rashid, dan Ibu RS Prawirokusumo. Para biku Sangha Theravada Indonesia bertekad untuk memberikan bimbingan Dhamma berdasarkan Tipitaka Pali kepada umat Buddha seluas-luasnya dan teguh melaksanakan winaya. Pada tahap awal, Sangha Theravada Indonesia belum memiliki wihara. Para biku datang ke berbagai kota dan menginap di rumah umat atau di wihara Mahayana. Kemudian tercetus usulan dari Bante Win untuk membangun wihara di luar kota Malang yang kemudian direspon baik oleh umat setempat dan terwujudlah Padepokan Dhamma Dipa Arama di Batu pada tahun 1971. Selanjutnya, di Jakarta mulai dibangun Wihara Jakarta Dhamma Cakajaya atas prakarsa Bante Sombat. Wihara ini diresmikan tahun 1985 dan ditandai dengan upacara pengukuhan Sima di Uposatagara yang dipimpin langsung oleh Yang Mulia Somdet Pranyana Samwara, Sanggar Raja Thailand, dan dihadiri oleh para biku senior Thailand dan biku-biku Sangha Theravada Indonesia. Pada tanggal 6 Desember 1987, di wihara ini dilakukan pentahbisan biku yang pertama kalinya oleh Sangha Theravada Indonesia. Kini, Sangha Theravada Indonesia telah memiliki 2 buah sima, yaitu di Wihara Jakarta Dhamma Cakajaya dan di Padepokan Dhamma Dipa Arama dengan 2 biku upajaya, yaitu Bante Sukemo Mahatera dan Bante Sri Panyawaro Mahatera. Dari waktu ke waktu, semakin banyak wihara dibangun di berbagai kota di seluruh Indonesia. Tidak hanya di kota, bahkan di desa-desa dan sampai ke wilayah pedalaman pun wihara dibangun oleh umat Buddha agar mereka bisa mendapatkan pembinaan Dhamma dari biku Sangha Theravada Indonesia. Sangha terus melakukan pembinaan dan bahkan sampai ke luar negeri atas permintaan umat Buddha Indonesia di sana. Mendidik generasi muda adalah hal yang sangat penting. Tidak hanya menyiapkan masa depan yang cerah bagi mereka, tetapi generasi penerus adalah para pelestari Dhamma. Sangha mendirikan sekolah tinggi agama Buddha untuk menghasilkan tenaga pendidik dan kini sudah tersebar di berbagai sekolah dan kantor-kantor Kementerian Agama di seluruh Indonesia. Sangha juga mendorong wihara-wihara yang berkemampuan untuk membuka sekolah Buddhis
agar anak-anak kita kelak tidak hanya pandai dan terampil, tetapi juga berbudi pekerti luhur sesuai ajaran Buddha. Untuk generasi muda yang berprestasi, namun secara finansial perlu disokong, Sangga juga menyalurkan bantuan beasiswa. Untuk itu, Sangga menggalang partisipasi umat yang mau ikut membantu program pendidikan generasi muda ini. Secara rutin, Sangga juga menyelenggarakan program Pabaja Samanera dan pelatihan atas silani di berbagai wihara bagi umat Buddha yang ingin melatih diri dalam praktik sila dan samadhi. Di samping itu, untuk memperkenalkan tradisi Buddhis Pindapata, Sangga setiap tahun menggelar acara Gema Waisak di berbagai kota dengan melakukan pindapata massal. Untuk mengajak umat Buddha tekun membaca kitab suci Tipitaka Pali sebagai panduan umat Buddha, Sangga kini rutin menyelenggarakan Indonesia Tipitaka Chanting yang dirangkai dengan puja bakti agung Asada di Candi Borobudur. Acara ini diikuti oleh bikhu dan umat Buddha dari mancanegara. Dana yang diberikan umat kepada Sangga selalu dimanfaatkan untuk pembinaan umat atau persiapan prasarana. Setiap 4 bulan sekali, Sangga mengadakan rapat untuk membahas bantuan bagi pembangunan atau wihara di daerah. Seiring dengan pertumbuhan jumlah umat dan wihara, waktu para bikhu banyak digunakan untuk membabarkan dhamma. Namun, mereka tidak melupakan tujuan kehidupan sucinya. Secara berkala, para bikhu berlatih meditasi yang terprogram di samping meditasi rutin yang dilaksanakan sehari-hari. Sangga juga menyelenggarakan program pendidikan bagi samanera dan bikhu di Wihara Mendut selama 2 semester dengan bobot 44 SKS. Program studi Dhamma Duta ini mengajarkan ilmu agama Buddha dan ilmu kedhammadutaan. Saat ini, lembaga pendidikan Sangga telah meluluskan 46 biku dan beberapa di antaranya ada yang meneruskan pendidikannya di perguruan tinggi luar negeri. Dalam melakukan pembinaan umat, Sangga Theravada Indonesia tidak berjalan sendiri. Sangga dibantu oleh Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia, Wanita Theravada Indonesia, dan juga Pemuda Theravada Indonesia. Sangga menjadi pembimbing agar pengabdian Dhamma keempat organisasi ini selalu selaras dan sejalan dalam Dhamma. Begitu pula dalam kegiatan sosial, semua bergabung dalam wadah Karuna Mita Jaya. Dalam perjalanan 40 tahun Sangga Theravada Indonesia, berbagai peristiwa telah dilewati. Berbagai program pembinaan umat dan biku sudah dilaksanakan. Sangga rutin mengadakan persamuhan setiap tahun, mewujudkan kerukunan Sangga. Sangga juga terus berusaha membina umat agar kehidupan mereka semakin baik, semakin bijaksana, dan terus maju dalam Dhamma. Para biku juga terus berlatih dalam winaya dan membina dirinya dalam samadhi agar mencapai kemajuan dalam penghidupan suci. Kini para biku, kusabdakan pada kalian, segala bentukan sewajarnya mengalami kelapukan. Sempurnakanlah tujuan dengan tanpa kelengahan. Ini adalah sabda Sang Tathagata yang terakhir.